Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Suliastini Feria Martelu, NIM 1850437. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester, mata kuliah Pemodelan Matematika, dengan dosen pengampu yaitu Encik Marvel Grace Maukar, SPD, MSc. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu contoh permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model matematika. Nah, contoh yang saya ambil yaitu penanggulangan pencemaran udara dengan penanaman pohon. Kita masuk pada pembahasannya, di mana sudah kita ketahui bahwa pencemaran udara adalah suatu kondisi adanya keberadaan substansi biologi, fisik, dan kimia di lapisan atmosfer bumi yang jumlahnya dapat menurunkan kualitas udara sehingga dapat membahayakan bagi kondisi tubuh makhluk hidup. Nah, isu pemanasan global terus mendapat perhatian serius dari bangsa-bangsa di Asia, termasuk Indonesia. Perubahan suhu lingkungan sudah secara nyata dan mudah dirasakan sekarang ini. Nah, udara di sekitar dirasakan lebih panas dari biasanya. Hal ini menandakan bahwa udara di bumi sudah mulai tercemar. Beberapa tahun mendatang dikhawatirkan udara di daerah padat penduduk akan memburuk diakibatkan adanya kenaikan suhu bumi. Hal ini dipicu oleh minimnya jumlah pohon yang ada di daerah tersebut. Jika mengurangi jumlah pohon sama halnya dengan mengurangi pemasokan oksigen. Sebab pohon dapat menghasilkan oksigen, yaitu O2. Oksigen dihasilkan pohon dari proses fotosintesis yang mengikat karbon dioksida, yaitu CO2, kemudian melepaskan kembali ke udara dalam bentuk oksigen. Nah, selain itu, terdapat hal lain yang memicu kenaikan suhu bumi, yaitu konsentrasi karbon monoksida, CO, yang dihasilkan kendaraan bermotor, sehingga terjadinya pencemaran udara. Tingginya kecemasan masyarakat akan pencemaran udara di suatu daerah beberapa tahun mendatang disebabkan oleh konsentrasi karbon monoksida yang berasal dari kendaraan bermotor tidak mampu ditekan oleh konsentrasi oksigen yang ada di udara. Nah, apabila pencemaran udara ini terus dibiarkan, maka akan mengakibatkan meningkatnya suhu bumi di suatu daerah yang mayoritas menggunakan kendaraan bermotor, namun sedikit dalam jumlah pohon serta gangguan kesehatan. Hal ini mengakibatkan jumlah gas pembentuk efek rumah kaca meningkat, di antaranya ialah gas CO, CO2, CFC, dan sebagainya. Karbon monoksida merupakan gas yang sangat berbahaya meskipun tidak berbau namun jika terikat dalam jaringan darah. Gas ini akan mencegah oksigen untuk bereaksi dengan darah. Nah, terdapat beberapa asumsi dalam pembentukan model matematika penanggulangan pencemaran udara dengan penanaman pohon. Pertama, konsentrasi karbon monoksida hanya berasal dari kendaraan bermotor, karena 95% dari karbon monoksida yang ada di udara berasal dari hasil pembakaran BBM oleh kendaraan bermotor, sehingga 5% dari karbon monoksida tidak dipertimbangkan sumbernya. Kedua, reaksi terjadi hanya antar karbon monoksida, karbon dioksida, dan oksigen. Ketiga, suhu di daerah penelitian normal, karena hanya di saat suhu normal, proses oksidasi hidroksil dapat terjadi. Kisaran suhu normal yaitu antara 26 sampai 36 derajat Celcius. Keempat, kendaraan bermotor yang melewati daerah penelitian jumlahnya konstan. Kemudian kecepatan dari kendaraan bermotor yang melewati daerah penelitian konstan. Dan yang terakhir yaitu makhluk hidup yang menghasilkan karbon dioksida hanya manusia.
Nah, oleh karena adanya asumsi di atas, maka variabel-variabel yang telah terbentuk dapat disederhanakan. Di mana di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Sehingga variabel yang akan kita gunakan dalam pembentukan model ini adalah XT, yaitu jumlah kelompok konsentrasi karbon monoksida dalam waktu T. YT, yaitu jumlah kelompok konsentrasi karbon dioksida dalam waktu T. Dan CT, yaitu jumlah kelompok konsentrasi oksigen dalam waktu T. Nah, selanjutnya dibutuhkan beberapa parameter. Nah, kita misalkan yaitu K, penambahan karbon monoksida yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. L, pengurangan oksigen saat proses pembakaran BBM oleh kendaraan bermotor. H, penguraian karbon monoksida menjadi karbon dioksida saat proses oksidasi hidroksil. I, yaitu penambahan karbon dioksida dari hasil proses oksidasi hidroksil. F, pengurangan karbon dioksida oleh pohon saat proses fotosintesis. G, penambahan oksigen dari hasil proses fotosintesis oleh pohon. R, penambahan karbon dioksida yang berasal dari hasil pernafasan makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu S, pengurangan oksigen akibat diserap oleh makhluk hidup saat pernafasan berlangsung. Nah, kita masuk pada model matematikanya. Berdasarkan variabel, parameter, dan asumsi di atas, dapat kita peroleh model matematikanya, yaitu di sini kita menggunakan persamaan diferensial dengan 3 variabel, yaitu dx per dt sama dengan k kurang h, dy per dt sama dengan I kurang F tambah R, dz per dt sama dengan G kurang S kurang L. Nah, nilai dari masing-masing persamaan tidak boleh negatif, bahkan 0, karena bertentangan dengan kondisi alam, di mana konsentrasi karbon monoksida, dan oksigen tidak pernah habis, bahkan mencapai nilai minus di udara. Nah, oleh sebab itu, model yang diperoleh dapat kita ubah menjadi model logistik seperti berikut. dx per dt sama dengan k kurang h kali 1 kurang X per M1. Berikut dy per dt sama dengan I kurang F tambah R kali 1 kurang Y per M2. Nah, yang terakhir dz per dt sama dengan G kurang S kurang L kali 1 kurang Z per M3. Di mana X, Y, dan Z merupakan nilai awal dari masing-masing konsentrasi, dan M1, M2, dan M3 merupakan nilai maksimum dari masing-masing konsentrasi. Nah, sekarang kita masuk pada analisisnya. Pertama, titik keseimbangan. Analisis titik tetap pada sistem persamaan diferensial sering digunakan untuk menentukan solusi yang tidak berubah terhadap waktu. Berdasarkan definisi titik tetap, model dapat kita tentukan ketika dx per dt sama dengan 0, dy per dt sama dengan 0, dan dz per dt sama dengan 0. Nah, dari persamaan model matematika yang diperoleh akan dicari titik tetapnya dengan menyamakan persamaan dengan 0 seperti berikut. K kurang H kali 1 kurang X per M1. I kurang F tambah R kali 1 kurang Y per M2. Dan G kurang S kurang L kali 1 kurang Z per M3. Dengan demikian diperoleh titik tetap untuk model matematika penanggulangan pencemaran udara dengan penanaman pohon yaitu M1, M2, dan M3 atau 30
M2 5.000, dan M3 209.400. Nah, yang kedua, uji kestabilan titik tetap model matematika penanggulangan pencemaran udara dengan penanaman pohon. Sini kita menggunakan matriks Jacobi. Nah, matriks Jacobi dari yang akan digunakan untuk menyelesaikan model tersebut, yaitu dengan cara berikut. Di mana matriks J Fx sama dengan df1 per dx, df1 per dy, df1 per dz, dan baris kedua yaitu df2 per dx, df2 per dy, df2 per dz, dan baris yang ketiga yaitu df3 per dx, df3 per dy, dan df3 per dz. Nah, maka setelah diinputkan dari matriks Jacobi untuk model matematika penanggulangan pencemaran udara dengan penanaman pohon diperoleh seperti berikut. Nah, matriks JAS sama dengan, pada baris pertama kita bisa lihat H kurang K per M1, 0, 0, dan baris kedua 0, F kurang I kurang R per M2, 0, 0, 0, S kurang G tambah L per M3. Nah, untuk menentukan nilai eigen dari matriks Jacobi tersebut dapat dilakukan dengan menyelesaikan persamaan determinan. Lambda L kurang matriks JA sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita peroleh nilai eigennya yaitu pertama, lambda 1 sama dengan H kurang K per M1, di mana K lebih besar dari H. Kedua, lambda 2 sama dengan F kurang I kurang R per M2, di mana I lebih besar F dan F lebih kecil dari R. Dan yang ketiga, lambda 3 sama dengan S kurang G tambah L per M3, di mana S lebih kecil dari G dan G lebih besar dari L. Karena nilai eigen bernilai negatif, maka dapat dikatakan titik tetap stabil. Nah, saat ini kita masuk pada kesimpulan. Dari hasil analisis model dari sistem persamaan diperoleh titik tetap yang bersifat stabil, di mana titik tetap yang diperoleh merupakan nilai maksimum dari masing-masing konsentrasi. Perilaku kestabilan titik tetap sangat dipengaruhi oleh kondisi nilai parameter model, yaitu laju perubahan dari masing-masing faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi kenaikan karbon monoksida di udara, yaitu sumber penghasil karbon monoksida yang berasal dari kendaraan bermotor. Nah, dengan begitu, sumber tersebut harus dikontrol agar peningkatan karbon monoksida di udara dapat dibatasi. Apabila sumber penambahan karbon monoksida dikontrol, maka pencemaran udara dapat ditanggulangi dan tingginya kekhawatiran masyarakat di daerah perkotaan dapat diturunkan. Nah, sekian dari saya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai model matematika pada penanggulangan pencemaran udara dengan penanaman pohon. Dan saya mohon maaf bila dalam presentasi saya ada salah kata dalam penjelasan. Nah, semoga video ini boleh berguna bagi kita semua. Salam sehat dari saya. Terima kasih.